Halo Sobat Matematika, kembali lagi di video pembelajaran bersama KMUM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan aljabar linier dari salah satu soal babak final ONMIPA LPTK tahun 2023. Soalnya adalah sebagai berikut. Diberikan matriks simetri A berukuran n kali n, buktikan bahwa terdapat nilai eigen dari A, misalkan lambda, sedemikian sehingga untuk sembarang vektor V dari ruang R pangkat n berlaku hasil kali titik dari vektor V dan AV kurang dari lambda dikalikan norm kuadrat dari vektor V. Penyelesaiannya yaitu diketahui matriks simetri A berukuran n kali n. Ditanya, buktikan terdapat nilai eigen dari A, misalkan lambda, sedemikian sehingga untuk sembarang vektor V dari ruang R pangkat n berlaku hasil kali titik dari vektor V dan AV kurang dari lambda dikalikan norm kuadrat dari vektor V. Karena A adalah matriks simetri, maka berdasarkan teorema spektral, A memiliki n nilai eigen real yang dapat diurutkan menjadi lambda 1 kurang dari lambda 2 kurang dari sampai lambda n. Vektor-vektor eigen yang bersesuaian yaitu E1, E2 sampai En membentuk basis ortonormal untuk R pangkat n. Setiap vektor V elemen dari ruang R pangkat n dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor eigen berikut. V sama dengan C1 kali E1 ditambah C2 kali E2 dan seterusnya sampai Cn kali En, di mana C1, C2 sampai Cn adalah koefisien skalar dan Ci sama dengan V dikali Ei karena basis Ei ortonormal, yaitu Ei dikali Ej sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J, dan Ei dikali Ej sama dengan 1 jika I sama dengan J. Selanjutnya akan dihitung masing-masing dari ekspresi hasil kali titik dari vektor V dan AV dan norm kuadrat dari vektor V. Pertama akan dihitung AV terlebih dahulu. Karena Ei adalah vektor eigen dengan nilai eigen lambda I, maka AEI sama dengan lambda I dikali Ei, yaitu AV sama dengan A dikali dalam kurung C1E1 ditambah dan seterusnya sampai CNEN. Lalu kita kalikan masuk A menjadi AV sama dengan C1 dikali AEI ditambah dan seterusnya sampai CN dikali AEN. Karena telah kita ketahui tadi bahwa AEI sama dengan lambda I kali Ei, maka hasilnya menjadi AV sama dengan C1 kali lambda 1 dikali E1 ditambah dan seterusnya sampai Cn dikali lambda n dikali En. Kemudian substitusikan ke dalam perkalian titik vektor V dan AV, yaitu V sama dengan C1E1 ditambah dan seterusnya sampai CNEN dikali dalam kurung C1 kali lambda 1 dikali E1 ditambah dan seterusnya sampai Cn dikali lambda n dikali En. Jadi dalam kurung C1 kali C1 dikali lambda 1 dikali E1 dikali E1 ditambah dan seterusnya sampai Cn dikali Cn dikali lambda n dikali En dan dikali En. Dengan menggunakan sifat ortonormalitas kita dapatkan V kali AV sama dengan C1 kuadrat dikali lambda 1 ditambah C2 kuadrat dikali lambda 2 dan seterusnya sampai Cn kuadrat dikali lambda n. Sekarang akan dihitung untuk ekspresi norm kuadrat dari vektor V, yaitu norm kuadrat dari vektor V sama dengan V dikali V sama dengan dalam kurung C1 kali E1 ditambah dan seterusnya sampai CNEN dikali dalam kurung C1 kali E1 dan seterusnya sampai CNEN menjadi dalam kurung C1 kali C1 kali E1 kali E1 dan seterusnya hingga Cn kali Cn dikali En dikali En. Nah, dengan menggunakan sifat ortonormalitas yang tadi kita dapatkan norm kuadrat dari vektor V sama dengan
C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah Cn kuadrat. Selanjutnya, untuk membuktikan ketidaksetaraan antara hasil kali titik dari vektor V dan AV kurang dari lambda dikali norm kuadrat dari vektor V, dipilih lambda sebagai nilai eigen terbesar dari A, yaitu lambda sama dengan lambda n, sehingga akan ditunjukkan sebagai berikut. Hasil kali titik dari vektor V dan AV kurang dari sama dengan lambda dikali norm kuadrat dari vektor V. Kita substitusikan untuk masing-masing ekspresi dari yang tadi telah kita cari terlebih dahulu menjadi C1 kuadrat dikali lambda 1 ditambah C kuadrat kali lambda 2 ditambah dan seterusnya hingga Cn kuadrat kali lambda n kurang dari sama dengan lambda n dikali dalam kurung C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan seterusnya sampai Cn kuadrat. Lalu kita pindah ruaskan semuanya ke ruas kiri menjadi C1 kuadrat dikali lambda 1 dikurangi C1 kuadrat kali lambda n ditambah C2 kuadrat kali lambda 2 dikurangi C2 kuadrat kali lambda n dan seterusnya sampai Cn kuadrat kali lambda n dikurangi Cn kuadrat kali lambda n kurang dari sama dengan 0. Kita keluarkan untuk masing-masing C-nya menjadi C1 kuadrat dikali dalam kurung lambda 1 dikurangi lambda n ditambah C2 kuadrat kali dalam kurung lambda 2 kurangi lambda n dan seterusnya hingga Cn-1 kuadrat dikali dalam kurung lambda n-1 dikurangi lambda n ditambah Cn kuadrat kali dalam kurung lambda n dikurangi lambda n kurang dari sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi C1 kuadrat dikali lambda 1 dikurangi lambda n ditambah C2 kuadrat dikali dalam kurung lambda 2 kurangi lambda n dan seterusnya sampai Cn-1 kuadrat dikali dalam kurung lambda n-1 dikurangi lambda n kurang dari sama dengan 0. Karena Ci adalah bilangan real, maka Ci kuadrat lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan urutan nilai eigen, lambda i kurang dari sama dengan lambda n, yang mengimplikasikan bahwa lambda i dikurangi lambda n kurang dari sama dengan 0 untuk setiap i sama dengan 1, 2, sampai n. Oleh karena itu, setiap suku dalam penjumlahan Ci kuadrat dikali dalam kurung lambda i dikurangi lambda n adalah non-positif. Jumlah dari suku-suku non-positif juga non-positif. Jadi, terbukti bahwa dengan memilih lambda sebagai nilai eigen terbesar dari matriks simetri A, ketidaksetaraan hasil kali titik dari vektor V dan AV kurang dari sama dengan lambda dikali norm kuadrat dari vektor V berlaku untuk setiap vektor V elemen dari ruang R pangkat n.